Start posisi awal. Letakkan kedua kaki di belakang garis start. Kaki depan diletakkan di sekitar 20-30 cm dari garis start. Dan posisikan kaki bagian belakang dengan jarak yang disesuaikan. Lutut kaki belakang menyentuh tanah sementara lutut kaki depan ditekuk sekitar 90 derajat. Kedua tangan diletakkan di tanah dengan jari-jari membentuk huruf V, tepat di belakang garis start. Jari-jari harus kuat namun tetap rileks. Posisi siap. Angkat pinggul sedikit lebih tinggi dari bahu, sehingga tubuh berada dalam posisi condong ke depan. Pastikan beban tubuh ditopang oleh kaki depan. Pandangan mata fokus ke arah depan, bukan ke arah bawah. Posisi ya. Saat aba-aba go atau mulai terdengar, dorong tubuh ke depan dengan kaki belakang secepat mungkin. Ayunkan tangan secara cepat dan kuat dengan gerakan yang bertolak belakang dengan kaki. Tangan kanan dengan kaki kiri dan sebaliknya. Kaki depan menginjak tanah dengan keras untuk mendapatkan daya dorong yang maksimal. Kedua, saat berlari, bagian postur tubuh. Tubuh sedikit condong ke depan sekitar 5-10 derajat dengan kepala dan bahu rileks. Pandangan fokus ke depan, jangan melihat ke bawah atau ke samping agar tubuh tetap seimbang dan efisien. Bagian gerakan lengan. Lengan bergerak seiring dengan langkah kaki. Ayunkan lengan dari bahu, bukan dari siku, dengan sudut siku sekitar 90 derajat. Pastikan gerakan lengan tetap lurus ke depan dan ke belakang, hindari ayunan ke samping. Bagian gerakan kaki. Langkah kaki harus cepat dan mantap. Lutut harus diangkat cukup tinggi untuk memberikan kekuatan dorongan. Kaki mendarat pada bagian bola kaki, bukan tumit, untuk menjaga momentum dari kecepatan. Perhatikan frekuensi dan panjang langkah. Langkah tidak boleh terlalu panjang sehingga mempengaruhi ritme lari. Ketiga, memasuki garis finish. Tetap fokus. Saat mendekati garis finish, jangan melambat atau menoleh ke belakang. Fokus pada garis finish dan pertahankan kecepatan maksimum. Teknik land. Condongkan ke depan beberapa meter sebelum mencapai garis finish. Condongkan tubuh ke depan sedikit lebih jauh untuk mencapai garis finish lebih cepat. Bisa dengan menundukkan bahu ke depan, tetapi pastikan ini dilakukan dengan aman agar tidak mengganggu keseimbangan. Teknik melompati gawang. Mendekati gawang. Ketika mendekati gawang, jaga jarak yang tepat sekitar 3-5 langkah sebelum gawang, tergantung pada kecepatan dan panjang langkah. Pastikan untuk mengatur ritme lari agar tidak terlalu cepat atau lambat saat mendekati gawang. Lanjutkan lari. Segera setelah mendarat, lanjutkan dengan sprint untuk mempertahankan kecepatan. Pastikan untuk tidak melamban setelah melewati gawang dan terus bergerak ke arah depan. Pertama, kesalahan saat melakukan awalan start. Ketika tangan melewati garis start, sering terjadi akibat posisi yang tidak tepat atau ketegangan berlebihan sebelum aba-aba dimulai. Ketika pelari menempatkan tangan melewati garis, hal ini dianggap pelanggaran karena posisi tubuh tidak sesuai dengan aturan perlombaan. Akibatnya, pelari bisa mendapatkan peringatan atau bahkan diskualifikasi. Untuk menghindari kesalahan ini, penting bagi pelari untuk memposisikan tangan dengan benar di belakang garis, memastikan tubuh tetap stabil dan rileks sebelum start, serta fokus pada aba-aba tanpa bergerak terburu-buru. Latihan rutin dengan peraturan posisi start yang tepat dapat membantu mengurangi kesalahan ini. Kesalahan lain yang sering terjadi saat melakukan posisi start.
adalah ketika posisi kaki kanan dan kaki kiri sejajar. Dalam start, yang benar posisi kaki seharusnya tidak sejajar, melainkan satu kaki lebih maju dari yang lain. Ketika kedua kaki sejajar, pelari kehilangan keseimbangan dan daya dorong yang optimal. Kesalahan ini membuat start menjadi lebih lamban karena pelari tidak bisa memanfaatkan kekuatan dari kaki depan untuk mendorong tubuh ke depan dengan efektif. Untuk memperbaikinya, pastikan kaki depan berada di sekitar depan garis start, sementara kaki belakang ditekuk untuk memberikan dorongan yang kuat. Posisi ini memungkinkan pelari memulai lari dengan kecepatan dan kekuatan yang lebih maksimal. Selanjutnya, kesalahan umum saat berlari, yaitu mengayunkan tangan ke samping yang dapat mengganggu keseimbangan dan efisiensi gerakan. Ayunan tangan yang menyamping menyebabkan tubuh pelari bergerak secara tidak stabil, sehingga menghasilkan gaya gerak yang tidak terfokus ke depan. Akibatnya, pelari kehilangan kecepatan dan stamina lebih cepat karena energi terbuang untuk gerakan lateral atau samping. Ayunan tangan yang benar adalah dengan menggerakkannya ke depan dan ke belakang. Sejajar dengan garis lari, lengan harus membentuk sudut sekitar 90 derajat pada sikut dan bergerak secara ritmik sesuai dengan langkah kaki. Dengan demikian, tubuh tetap stabil dan pelari dapat memaksimalkan kecepatan serta efisiensi energi. Kesalahan saat memasuki garis finish yang sering terjadi secara umum adalah menoleh ke belakang untuk melihat lawan. Ini bisa mengurangi kecepatan secara signifikan, karena saat pelari menoleh tubuh kehilangan fokus dan postur yang optimal. Gerakan menoleh juga mengganggu momentum ke depan, sehingga pelari bisa kehilangan waktu berharga bahkan dalam hitungan detik. Untuk memasuki garis finish dengan benar, pelari harus tetap fokus ke depan, mencondongkan tubuh sedikit ke depan, dan mempertahankan kecepatan penuh hingga melewati garis finish. Dengan cara ini, pelari bisa mengoptimalkan setiap langkah dan menjaga momentum tanpa terganggu oleh posisi lawan di belakang. Kesalahan umum saat melompati gawang adalah melompat dengan kedua kaki sekaligus yang tidak efektif dan dapat memperlambat kecepatan lari. Lompat dengan dua kaki menyebabkan pelari kehilangan momentum karena gerakan ini mirip dengan melompat secara vertikal, bukan horizontal, yang mengurangi kelancaran dalam berlari melewati gawang. Lompat gawang yang benar seharusnya dilakukan dengan satu kaki, di mana kaki depan mengayun melampaui gawang terlebih dahulu, sementara kaki belakang ditekuk ke samping, membantu menjaga keseimbangan dan kelanjutan gerakan. Untuk menghindari kesalahan ini, pelari harus fokus pada koordinasi antara langkah lari dan lompatan. Latihan teknik melompat dengan satu kaki sambil menjaga ritme lari dapat membantu memperbaiki kesalahan ini, sehingga pelari dapat melompati gawang tanpa kehilangan kecepatan.